Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama, warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Google Meet ini meskipun hanya melalui online. Salawat dan salam tak henti-hentinya juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di acara kali ini saya akan memaparkan materi tentang ilmu dalam Islam. Yang pertama kita ke pengertiannya dulu. Apa itu ilmu? Ilmu itu berasal dari kata Arab, yaitu ilmu, masdar dari kata alima, artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Jadi kalau kita merujuk katanya, kata ilmu sendiri itu artinya tahu gitu. Sedangkan kalau kita jabarkan artinya menurut penggunaan dalam tata bahasa Arab, ilmu itu bisa disamakan dengan pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu pengetahuan biasa yang disebut istilahnya dalam bahasa Inggris itu knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa atau sehari-hari. Pengetahuan biasa ini misalnya ya yang kehidupan sehari-hari kayak cara minum, cara makan, atau tempat-tempat di sekitar kita, jalan dekat rumah, itu pengetahuan biasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini bisa juga disebut sebagai sains. Perbedaan yang paling utama di antara keduanya ini, sains itu harus berdasarkan dengan metode ilmiah ya. Jadi harus diteliti dulu bagaimana dasarnya, bagaimana argumennya, baru bisa sebuah sesuatu itu dikatakan sebagai pengetahuan yang berdasarkan sains. Nah, kenapa kita membahas ilmu ini dalam agama Islam? Karena ilmu ini sebenarnya amat sangat penting dalam agama Islam. Jadi kata ilmu itu dalam Al-Quran merupakan kata kedua yang paling banyak diulang atau paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran setelah kata Allah. Jadi kata ilmu ini ya setelah kata Allah ya berarti setelah kita mengenal Allah maka kita harus menggunakan ilmu-ilmu yang kita miliki untuk bisa menerapkannya dengan baik. Dari sini juga ada hadisnya dari riwayat Tirmizi yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Nah, dari hadis ini sudah bisa kita artikan ya maknanya bahwa ilmu itu disetarakan dengan jihad atau berperang di jalan Allah. Nah, dari dua pernyataan di sini saya kira sudah mengerti bahwa ilmu itu benar-benar penting dalam agama Islam. Islam menganggap pengetahuan sangat penting bagi manusia karena Islam menganggap ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi yang membuat manusia itu mulia, yang membuat manusia itu beda dari makhluk-makhluk lainnya itu ilmu dan akalnya. Jadi kalau misalnya manusia tidak ada ilmunya, ya apa bedanya dengan binatang yang tidak memiliki akal begitu kan. Jadi kemuliaan manusia itu dilihat dari ilmu dan akalnya.
Karena orang yang berilmu itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak hanya harus berilmu, tapi ilmu itu harus kita integrasikan dengan iman dan amal. Dalam ajaran Islam, ilmu, iman, dan amal itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan amal soleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Dari sini bisa kita maknai bahwa ilmu, iman, dan amal itu haruslah searah. Jadi ya kita mungkin pernah mendengar kayak ada ilmu ini bertentangan dengan kaidah Islam. Nah, itu harus kita cari jalan tengahnya bagaimana bisa tetap sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Selain itu, ilmu dan iman tersebut juga tidak akan bermanfaat kalau kita tidak amalkan ataupun terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi kenapa ilmu, iman, dan amal ini harus dilakukan secara bersamaan. Kalau satu saja tidak kita lakukan ataupun kita hilangkan, maka akan menjadi sia-sia. Iman tanpa ilmu dan amal ya hanya menjadi pemikiran belaka, tidak ada manfaatnya bagi kita. Ilmu tanpa iman ini bisa menjadi sangat berbahaya, bisa justru malah merugikan kita dan orang lain. Sedangkan jika kita berilmu dan beriman pun, jika tidak diamalkan dalam kehidupan, apa gunanya untuk diri sendiri? Sedangkan kita di dunia ini kan harus memberikan manfaat dan rahmat ya sebagai perantara gitu, membawa kebaikan lah untuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Hal ini bisa juga kita lihat pada beberapa manusia yang intelektualitasnya ataupun kepandaiannya tidak dibarengi dengan iman. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena orang yang memiliki ilmu tersebut bisa saja menyalahgunakan keahliannya, jadi membuat teknologi yang bisa justru merusak alam, bisa justru memanipulasi orang lain. Hal itu tentu saja kan sangat berbahaya. Maka dari itu sekali lagi harus diintegrasikan dengan iman dan kemudian diamalkan. Kemudian pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan karena hal ini berkaitan dengan pentingnya fungsi ilmu pengetahuan. Hal inilah yang memicu kemajuan iptek pada masa kejayaan Islam. Jadi sebenarnya Islam itu sangat mendorong kemajuan teknologi. Islam itu sangat mendukung kemajuan teknologi yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik begitu. Ya, bisa kita lihat dari teknologi yang ada sekarang kan, Al-Quran bisa kita baca hanya melalui smartphone, kita bisa melihat ceramah-ceramah pengajian dari ustadz-ustadz ternama melalui internet. Nah, itu kan salah satu manfaat kemajuan teknologi yang sangat berguna bagi umat muslim tersebut, dan tentu saja ada banyak yang hal lainnya. Nah, pada masanya umat Islam dapat meraih kemajuan ini karena ada dua aspek. Yang pertama aspek internal, semangat kolektif umat Islam untuk maju. Jadi pada masa kejayaan Islam, umat Islam itu tidak terpecah belah. Mereka sama-sama berniat untuk maju begitu. Kalaupun ada perbedaan, mereka tidak terlalu mempersalahkan hal tersebut karena
mereka sadar bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama, mereka percaya dengan nabi yang sama, mereka juga sama-sama manusia dan tugasnya sebagai manusia adalah membawa kebaikan. Maka dari itu, mereka semua berusaha maju bersama-sama, berusaha saling membantu dengan caranya masing-masing ya. Ini perlu kita teladani ya, perlu kita pikirkan bagaimana caranya agar kita sesama umat Islam meskipun ajarannya mungkin agak sedikit berbeda, mazhabnya agak sedikit berbeda, ada yang dipengaruhi kebudayaan-kebudayaan dari tempat tinggalnya, begitu itu harus tetap berpikir bahwa tujuan kita adalah untuk maju begitu, untuk membawa kebaikan, untuk memudahkan kehidupan. Inilah yang menjadi tujuan dari Islam sebenarnya, membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Yang kedua, aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup dari tradisi dan ilmu yang datang dari orang non-muslim, karena akal yang dimiliki orang non-muslim pada hakikatnya adalah ciptaan dari dan anugerah dari Allah. Sikap antipasti terhadap ilmu pengetahuan dari barat hanya akan membawa umat Islam kepada keterpurukan. Ini saya rasa sering terjadi di masa sekarang ya, umat Islam justru semakin intoleran begitu. Ada yang berbau-bau di luar Islam, mereka justru menutup diri, malah tidak mau menggunakannya begitu. Ini sebenarnya tidak bagus ya, karena seharusnya dari manapun asalnya, kalau itu memang masih sesuai dengan kaidah dan syariah Islam dan membawa manfaat, ya kenapa tidak? Toh orang non-muslim itu juga manusia dan ciptaan anugerah dari Allah, dan kita seharusnya mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang ada begitu. Entah itu dari sesama muslim, entah itu dari non-muslim, atau bahkan bisa saja kita mengambil pelajaran dari bukan manusia begitu, dari alam. Kita bisa belajar banyak hal dari situ, karena ya tugas kita tadi sekali lagi membawa kebaikan. Kita harus mencari-cari cara bagaimana sesuatu itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita sudah diberi anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita gunakan untuk kepentingan bersama. Karena itu sebaiknya umat Islam harusnya mempunyai keilmuan yang mencukupi untuk memanfaatkan anugerah-anugerah tersebut. Contohnya saja, misalnya bahan tambang. Kita melihat benda-benda di sekitar kita, dari laptop, dari HP, itu kan pasti mengandung bahan tambang. Kemudian kita juga tahu bahwa sebenarnya bahan tambang itu proses penggaliannya beresiko besar, justru merusak alam. Tapi kita juga tidak bisa hidup tanpa bahan-bahan dari tambang tersebut. Nah, di sini seharusnya umat Islam berlomba-lomba untuk mencari solusinya, bagaimana kita bisa tetap menggunakan ataupun misalnya mencari pengganti begitu yang bisa bermanfaat dan tidak merusak alam. Apakah mungkin menemukan ataupun meneliti bagaimana cara menambang bahan-bahan besi, misalnya bahan logam, tanpa merusak alam, ataupun meneliti bagaimana caranya agar bahan tambang tersebut bisa didaur ulang misalnya. Saya rasa seharusnya semua umat Islam berpikir seperti itu, bagaimana kita saling membawa kepada kebaikan. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi, tanggung jawab orang yang berilmu. Ketika orang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan apapun bentuknya, maka orang tersebut memiliki dua tanggung jawab utama ya. Yang pertama, menyampaikan dan menyebarkan ilmu pengetahuannya. Ada hadis
riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Hibari, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, barang siapa mengetahui suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan menjeratnya pada hari kiamat dengan tali dari api neraka. Hadis tersebut dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan ilmunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sudah tidak perlu dijelaskan bahwa menyembunyikan ilmu itu suatu tindakan dosa, karena itu merupakan sikap yang egois, mementingkan diri sendiri, tidak ingin membantu orang lain, ya, pelit lah gitu. Maka dari itu kita sebagai ilmu seharusnya menyebarkan supaya orang-orang juga bisa hidupnya lebih mudah, supaya bisa membawa kebaikan. Kemudian yang kedua, tugas orang berilmu adalah memelihara alam semesta. Sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia seharusnya menggunakan ilmunya untuk melestarikan alam demi kemaslahatan dan mencegah eksploitasi secara serampangan. Ini sebenarnya tanggung jawab semua orang ya. Kita harus memelihara segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, entah itu diri kita sendiri, dari keluarga kita, teman kita, orang-orang yang lain, ataupun tanaman, tumbuhan, hewan, tanah, air, itu sebenarnya tugas kita sebagai manusia yang diturunkan untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagai perpanjangan ataupun perwakilan Tuhan melalui agama Islam untuk selalu menjaga dan memelihara alam di sekitar kita. Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya dengan syarat bahwa di dalam penggunaan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ilmu seyogyanya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi sesama manusia, untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara serampangan dan mengakibatkan kerusakan. Sebaliknya, eksploitasi alam, kita tidak bisa hidup tanpa mengeksploitasi alam. Kita tidak bisa hidup tanpa memanfaatkan, tanpa mengubah bumi ya. Bagaimanapun kita perlu hal itu, tapi bagaimana caranya supaya hal tersebut bisa sustainable, bisa membawa kebaikan, itu haruslah menjadi tujuan utama orang Islam di muka bumi sebagai salah satu tugasnya menjadi khalifah di muka bumi. Kejayaan Islam di masa lalu. Sebenarnya pada masa lalu Islam itu menjadi rujukan bagi perkembangan berbagai ilmu pengetahuan. Para pelajar dari Eropa Barat seperti Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Inggris berdatangan ke Andalusia untuk belajar. Tidak hanya di Andalusia ya, tapi di zaman dulu Timur Tengah itu menjadi pusat pengetahuan dunia pada sekitar abad ke-10. Kalau tidak salah, Islam itu menjadi rujukan pengetahuan dunia. Jadi orang-orang dari seluruh dunia itu kalau mau belajar ya ke negara-negara Islam, sangat berbanding terbalik ya dengan keadaan sekarang. Hal ini karena orang-orang Islam pada masa lalu itu benar-benar mengerti tugasnya, benar-benar mengerti tujuannya bahwa mereka harus membawa kebaikan bagi banyak orang. Banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jabir bin Hayyan misalnya ahli kimia, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi itu ahli matematika, beliau sering juga disebut sebagai Bapak Aljabar, penemu variabel. Jadi buat kalian apalagi mahasiswa yang matematika, kalau ketemu huruf X, Y, Z dalam persamaan, itu beliau yang pertama kali pertama kali mengajukan konsep seperti itu untuk menggantikan nilai-nilai dalam perhitungan yang belum diketahui. Jadi nilai variabel itu beliau yang pertama kali menemukan konsepnya, yang pertama kali datang
memikirkan konsep Al-Jabar. Sampai sekarang pun buku dari Al-Khawarizmi ini masih digunakan sebagai dasar, sebagai rujukan untuk ilmu matematika. Kemudian ada Al-Kindi. Al-Kindi ini sering disebut juga ilmuwan serba bisa karena ada banyak sekali bidang yang dipelajarinya, yaitu astronomi, fisika, kedokteran, filsafat, dan bahkan seni musik. Selain itu juga beliau juga ahli kimia, geometri, pada matematika, kemudian farmasi, bahkan beliau ini salah satu desain ya, pendesain teknik. Jadi bisa dibilang beliau ini insinyur mesin-mesin sederhana pada masa lalu seperti mesin pertanian ataupun kereta kuda begitu yang bisa yang efektif dan efisien itu banyak dibuat oleh Al-Kindi. Kemudian Ibnu Sina ini beliau terkenal di bidang kedokteran, ahli bedah, serta pertama kali yang melakukan metode suntik. Jadi yang pertama kali menemukan metode suntik dengan memasukkan obat secara langsung ke dalam kulit itu Ibnu Sina. Kemudian juga sebagai orang yang berhasil menyembuhkan cacingan, obat cacing itu pelopornya juga Ibnu Sina. Kemudian antraks pada ternak itu juga beliau yang pertama kali meneliti dan menemukan obatnya begitu. Sebenarnya ada banyak sekali ilmuwan lain yang terkenal dan menjadi pelopor di negara-negara Islam. Tapi yang paling sering memang 4 ini. Sebenarnya ada puluhan, ratusan, ada banyak sekali dari semua bidang, kedokteran, matematika, filsafat. Itu pada masa kejayaannya umat Islam benar-benar menguasai hal tersebut. Sehingga negara-negara Eropa pun mengirim orang-orangnya untuk belajar ke ilmuwan-ilmuwan tersebut. Nah, setelah tadi kejayaannya, kita bahas kenapa saat ini umat Islam bisa dibilang sebagai dalam masa kemunduran. Jadi kemunduran umat Islam dimulai setelah kota Baghdad berhasil dikuasai oleh Genghis Khan pada pertengahan abad ke-13. Pasukan Mongolia membumi hanguskan seluruh isi kota Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan atau perpustakaan dihancurkan. Jadi ini pembakaran ataupun pengepungan kota Baghdad ini dinilai menjadi puncak kemunduran ataupun menjadi faktor utama kemunduran umat Islam, karena kota Baghdad ini bisa dibilang pusatnya ilmu pengetahuan pada masanya. Perpustakaan-perpustakaan itu sangat banyak sekali, ilmuwan-ilmuwan dan peneliti-peneliti dari seluruh dunia itu menjadikan Baghdad itu seperti kota ilmu pengetahuan. Pokoknya ilmu pengetahuan dunia itu bisa dibilang pada masanya berpusat di kota Baghdad. Tetapi karena pasukan Mongolia membumi hanguskan, jadi benar-benar habis kota Baghdad, kemudian isi dan penghuninya, jadi warga-warganya, termasuk para ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama yang berada di kota Baghdad itu dibunuh, maka isi pengetahuan di kota Baghdad sampai sekarang belum bisa dikembalikan oleh umat Islam. Hal ini tentu saja sangat menyedihkan mengingat pada masa itu umat Islam sedang jaya-jayanya. Selain itu, dari sisi internal juga secara politik sudah penguasa-penguasa Islam itu sudah kehilangan kredibilitasnya, sudah sering terjadi konflik. Hal ini juga sebenarnya yang menjadi pemicu kenapa sampai sekarang
banyak yang menganggap kalau ilmu, agama, dan politik itu seharusnya dipisah. Jadi ini menjadi perdebatan ya, bagaimana agar politik itu tidak ikut campur dalam agar apa ya, ada pembatasnya lah, karena ya hal-hal seperti ini politik ilmu dan agama tersebut justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik mereka demi kepentingan pribadi mereka, bukannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi justru dimanfaatkan demi agenda-agenda politiknya. Secara moral juga para penguasa kehilangan kredibilitas, mereka berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Hal ini juga yang kenapa sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa ilmu, iman, dan takwa itu haruslah selaras. Jadi tidak bisa disahkan ya, karena hal-hal seperti ini tadi, ketika ketiga hal itu mulai saling berjauhan, maka dampaknya sangat berbahaya. Kemudian kesimpulan, dalam Islam ilmu merupakan salah satu hal yang paling utama. Seperti yang pertama kali dijelaskan tadi, kata ilmu itu kata yang paling banyak diulang, nomor 2 setelah kata Allah atau Tuhan. Ilmu, iman, dan takwa haruslah diintegrasikan agar dapat benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita dan hal-hal di sekeliling kita. Orang yang memiliki ilmu memiliki 2 tanggung jawab utama, yaitu menyampaikan ilmunya dan menerapkan ilmunya demi kebaikan seluruh alam. Sudah dijelaskan juga bahwa menyimpan ilmu itu merupakan dosa, karena itu cerminan sifat yang egois dan tamak ya, tidak pelit, tidak peduli dengan orang lain, hanya ingin enaknya sendiri, seperti itu. Pada masa kejayaannya, negara Islam menjadi rujukan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal yang buku-bukunya, ilmu pengetahuannya sampai sekarang setelah lebih dari 700 tahun masih digunakan di dunia modern. Selama hampir 1000 tahun ilmunya masih dipakai. Umat Islam mengalami kemunduran karena hilangnya moral pemimpin pada masanya dan di bumi hanguskannya kota Baghdad yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dunia. Jadi juga tadi dibahas kemundurannya karena pemimpinnya mulai lupa dengan posisinya, mulai dirasuki hatinya oleh keburukan, jadi mereka menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi ilmu dan agama yang ada di wilayahnya. Hal itu tentu saja sangat-sangat berbahaya karena dapat memecah belah, karena dapat menghancurkan umat Islam. Jadi itulah kenapa muncul ada perdebatan bagaimana ada garis pembatas antara politik dan teknologi dan agama. Selain itu, dihancurkannya kota Baghdad ini merupakan faktor utama juga, karena sampai sekarang kota Baghdad setelah 1000 tahun lamanya masih belum bisa kita bangkitkan lagi sebagai sumber ilmu pengetahuan dunia. Itu tadi paparan materi dari saya. Mungkin dari Masnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo silakan Mas, Mbak. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa di kolom chat atau open mic, langsung aja.
Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudara sekalian, atas kemauannya untuk datang ke sini, sedikit menyisihkan waktunya untuk hadir dalam penyampaian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.